Memang salah satu tantangan inilah. Jadi bagaimana seorang ibu itu membentuk anak dari awal sebenarnya. Nah jadi kadang-kadang ini atau kelemahan teh. Bagaimana menjalin hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi rete-rete itu ini jadi warisan, ini kesulitan. Tapi sekarang sudah duit perkembangan. Jadi mungkin karena ya pendidikan modern ini, jadi banyak orang tua pergaulannya dengan anak marak-marak batur nih. Sebenarnya dalam Islam ini yang diinginkan. Dijadikan mesbeci, diasuh, terusap, jadi diajak komunikasi. Nah sehingga nanti misalnya mau nenine, jadi mau datang bulan atau ngombe, enak dia ngomong dengan cerita curhat lah dengan tuanya. Nah ini yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Islam. Sampai hari ini agak jarang yang dengar. Jadi lambian mau nenine misalnya, lamuna datang masalah bulanannya agak canggung nih berketuan dengan tuanya. Jadi iya kena nih agak canggung. Nah kumben apa nih canggung? Ya ini karena orang tua ini ya tidak menjalin hubungan yang bagus beranak. Nah padahal dalam Islam itu sejak dia lahir, bahkan lekan depan dia lahir, kita disuruh, dianjurkan bagaimana kita menjalin hubungan dengan anak teh. Artinya ya marah batur lah. Nah inilah pentingnya ilmu untuk ibu. Nah kalau salah, kadang dengan salah tapi agak terlambat, beli apa datanya, atau pendidikannya dimanjakan. Nah ini seringkali bagi ibu-ibu yang lebih kecenderungan dengan perasaan. Nah jadi anak lebih manja. Nah salah satu akibatnya malah seperti ini. Jadi barang itu lebih banyak bejorannya ketimbang seriusnya. Nah justru dia lebih serius oleh gurunya karena dia merasa hubungannya dari awal walaupun baru jadi serius dan bareng gurunya. Nah ini salah satu faktor. Nah begitu pula bareng dengan toa ayah nangka namun dengan ulama lain. Jadi sama penyakit marah ini, tapi kaitannya bareng dengan toa meme. Jadi lamun ngajar anaknya kadang-kadang agak berat ya. Le ilmu maksudnya pendalaman. Angkat lamun narak dua ulama misalnya sama-sama punya anak, rete-rete tradisinya ya termasuklah ketua NU misalnya, pendiri NU Hasyim Asy'ari. Jadi bareng sahabatnya Kiai Hasballah. Jadi Kiai Hasballah beda anak, MNS Gus Dur. Jadi hampir jarang mendidik anaknya ya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi serahannya tiba sahabatnya mesti nyerahang tiba iya, artinya serius. Nah ini beliau sendiri ngaku bahwa kita telat berkomunikasi dengan anak kita. Jadi beli ampun berkomunikasi, dan itu pun doan itu perasaan memanjakan. Jadi lemana barang itu doan bejoraknya. Ini ia sendiri ngaku. Jadi kita agak terlambat. Jadi bejorak silahkan bejorak, tapi ada timingnya. Nah ini kata kuncinya. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lamun pas pengajian ditekan ke bejorak. Nah yang teringat Fauzil Azim. Jadi beliau mendidik bahkan sangat ajaib. Solas anaknya, rete-rete anaknya tahu membaca sejak umur belum setahun. Rete-rete bahkan pamerannya oleh Polda sempat ketuk kan. Jadi anaknya 6 bulan, belu ulan. Jadi hobinya hanya pegang buku. Jadi lamun nangis, monite kan mau nangis biasa HP atau mainan ya balon-balonan macam-macam. Nah lamun dia mau nangis anaknya justru kalau dia megang Al-Quran, megang buku langsung berhenti. Dan itu dibuktikan oleh julun teh. Jadi non nangis anak nomor 6 bulan. Selepon itu pada nyoba biarnya bal-balan atau apalah main-mainan warna-warni semakin teriak. Tapi begitu datangkan kita Quran waktu ini oleh Polda langsung terdoa. Nah artinya anak itu begitu luar biasa peka. Nah katanya tanya terkenal
ada timingnya. Jadi arah waktu beta tabijora, beta serius. Ketika kita belajar mengajar anak dari awal harus diajak dia serius. Serius dalam artian bukan silih, tapi tidak boleh main sekedarnya, belajar serius. Nah, papa nebijora kita santai-santai, dia tanya yang serius mereka belajar, tanya santai. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, cuma kadang-kadang kita sering terlambat mereka seperti ini, sehingga kecenderungan lebih berharap lah guru lesnya, ya tapi tidak apa-apa ketimbang enggak. Nah, jadi tetap dalam butuh usaha yang, jadi kita harus memberikan porsi sesuai mereka seperti ini. Namun papa nak belajar, serius belajar, papa nak berjorak ya berjorak. Nah, salah satu cara atau namanya serius papa belajar, lamun kalau kita mampu berikan hadiah dan tidak mahal, tapi yang cukup menarik, si berkesan. Nah, karena anak ini kan dunianya adalah dunia permainan. Nah, jadi lamun tahu ya masuk ke dunianya, itu bahasa Rasulullah. Jadi kalau mau akrab dengan anak, maka udkhulu ila bi'atihim, masuk ke dunia mereka, lingkungan mereka. Jangan paksa anak masuk ke dunia kita. Jadi tidak sembahyang padak teh. Nah, ini sebenarnya salah total ya. Nah, berarti kan kita memaksa anak teh atene turut itu. Padahal dia masih kecil, belum masuk ke dunia dewasa. Menite dewasa berarti kan kita sudah mengalami dunia anak-anak. Maka yang paling wajar dan paling pantas adalah kita yang masuk ke dunia mereka. Jadi dendek paksa, ia temelek dunia itu. Kalau dipaksa justru akibatnya itu adalah fatal. Jadi pengebusan, jadi menara anak karena penlawanan, pengebusan. Nah, ini orang tua sering memaksa anak supaya mengikuti kemauannya. Nah, ini akibatnya. Nah, karena itu sekali lagi sangat penting pendidikan ya buat yang pilenang. Jadi kita agak modern, jadi campur pendidikan anak. Ini kan calon-calon merokat seperti ini. Jadi justru menurut yang lebih penting bagi seorang ibu itu adalah ilmu saksiah ini. Jadi bagaimana ilmu tentang rumah tangga, bahkan ini lebih penting dibandingkan maksudnya lebih penting, lebih diutamakan, lebih berjuru terpelajarin ketimbang belajar wudu, tohara. Lamun pakai standar kan tohara dulu. Tapi ini pakai spesifik. Nah, jadi bagaimana kita menjadi ibu yang baik, istri yang baik, mendidik anak dengan cara yang baik. Nah, ini penting. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang tahara, wallahu a'lam bishawab. Arah masalah mendarat, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.